Semua kita yang percaya katakan amin, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita sembah Dia, kita angkat tangan kita angkat hati kita ke surga. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari angkat tangan, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, mari kita lebih sungguh lagi pujian ini. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan, ku yakini pertolongan-Mu. Haleluya. Ku yakini, amin, pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, amin, Bapa dan sahabat, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan, amin, seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Oh, ku sembah Kau Allahku, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami, Bapa dan sahabat, Kau yang pedulikan, haleluya. Kau yang peduli seluruh hidupku, amin, haleluya. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di
hidupku. Kita akan lebih sungguh lagi pujian ini. Hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Katakan, ku yakini pertolongan-Mu. Haleluya. Ku yakini, amin, pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Mari angkat tanganmu, ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Kau yang pedulikan, Kau yang peduli seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati, amin, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Oh, aku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami, Bapa dan sahabat, Kau yang pedulikan, Kau yang peduli seluruh hidupku. Oh, walau lewati, amin, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, haleluya, aku tak ditinggal. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, amin, Bapa dan sahabat, Dia yang memperdulikan hidup kita, Kau yang pedulikan, amin, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kita tak ditinggalkan, haleluya. Aku tak ditinggalkan. Hanya Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri, haleluya, mari sembah lagi, sungguh lagi. Ku sembah Kau Allahku, amin, Bapa dan sahabat, Kau yang pedulikan, Kau yang peduli seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, haleluya, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan, haleluya. Tuhan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, haleluya. Yesus kekuatan
di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sembah Dia. Haleluya Bapa. Hanya Yesus kekuatan kami. Hanya Yesus kekuatan dalam hidup kami. Mari angkat suaramu. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Dia. Nyatakan isi hatimu saat ini. Dia Allah yang ada tempat ini yang kita sembah. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus yang kami tinggikan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Termulia Engkau. Haleluya Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain memuji dan menyembah-Mu. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun dalam lembah kelam. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada yang seperti Dia. Kasih-Nya melebihi dari segala yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Tuhan sangat baik dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terbukti Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami masih bisa hidup sehat Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami semakin bersungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya orang yang bersyukur pasti bersukacita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan kita untuk kita bersuka. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, haleluya,
bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Orang-orang yang bersuka pagi hari ini datang ke tempat Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan lagi, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Hey, bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, 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 haleluya. Bersuka, bersuka dan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka kita. Mari angkat kedua tanganmu bersuka, haleluya. Amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, haleluya. Bersuka dan sekarang bersuka, sekarang bersuka, amin. Bersuka cita, bersuka terus lagi, haleluya, amin. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang lagi, haleluya. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya, silahkan duduk Bapak Saudara. Kita telah bersuka cita dalam Tuhan. Saya aja senang melihat saudara bersuka cita. Apalagi Bapak kita yang kita sembah, lebih senang lagi melihat kita untuk bersuka cita. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan sambil kita menikmati anugerah Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan yang ada di rumah. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Apapun pergumulan kita dan masalah kita, Tuhan tetap selalu menyertai kita. Kita tetap berdiam diri. Haleluya. Sambil kita merasakan hadirat Tuhan, merenungkan setiap pujian ini. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu,
berhenti. Haleluya. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita angkat lebih dalam lagi pujian ini. Haleluya, kuatkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sama-sama Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkan. Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Katakan percayalah. Dia tak tinggal. Percayalah. Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersatu hati dalam doa pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana sudah 3 bulan Tuhan kami tidak beribadah di sini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebagian dari kami jemaat-Mu Tuhan, boleh ambil bagian beribadah di sini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semua pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami tetap sehat, kami percaya itu semua adalah anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pasien-pasien COVID-19 Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Yang dimana kami melihat berita semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Tuhan yang perkasa. Biarlah Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka semua Tuhan. Yang terkena COVID-19 Tuhan. Engkau pulihkan mereka semua Tuhan. Agar mereka bisa sembuh ya Tuhan.
mereka bisa sehat kembali Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Ada banyak pasien-pasien Tuhan yang terpapar, maupun yang dalam keadaan sehat tapi positif Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berkati Tuhan, tolong agar semuanya tetap sembuh Tuhan. Agar mereka semua diberikan kesembuhan oleh Tuhan, sehingga mereka semua bisa negatif dan menjadi normal ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan, yang telah berjeli-lela Tuhan, para perawat, para dokter Tuhan, yang telah mengurus pasien dengan jeli-lela mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga beri penghiburan kepada mereka semua Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, beri mereka hikmat dan kekuatan ya Bapa, agar mereka tidak stres, agar mereka tidak kuat ya Tuhan, agar mereka tidak bersuka cita di dalam menolong pasien Tuhan. Tuhan juga berkati para aparat yang terlibat Tuhan, Satgas Covid Tuhan, baik itu polisi, tentara, Satpol PP Tuhan, yang terlibat untuk membantu pemerintah untuk mengatasi masalah Covid ini Tuhan. Biarlah mereka semua juga Tuhan tolong mereka Tuhan. Yang jaga-jaga di pos Tuhan, yang kelelahan Tuhan juga tolong kuatkan, beri mereka penghiburan Tuhan, agar mereka tidak kuat ya Tuhan. Semua yang terlibat dalam penanganan kasus ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka semua Tuhan, agar mereka tetap diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia akan bebas COVID-19 Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, dunia Tuhan akan bebas COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang saat ini sedang diproses, buat dan lain-lainnya Tuhan. Kami juga berdoa agar bisa segera terrealisasikan Tuhan, sehingga ada banyak penduduk dunia boleh ditolong oleh vaksin itu ya Tuhan, sehingga manusia-manusia tidak takut lagi sama COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di saat ini di mana dunia mengalami goncangan ekonomi Tuhan yang hebat Tuhan. Dan negara kami Indonesia juga Tuhan, termasuk salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi Tuhan. Kami berdoa untuk Menteri Keuangan Tuhan, biar Engkau taruh hikmat kepadanya Tuhan. Beri dia hikmat, kemampuan, kekuatan untuk membuat kebijakan fiskal ya Tuhan. Agar kepala pengusaha yang ada di Indonesia ini Tuhan, khususnya para pedagang, para UMKM Tuhan, semua boleh ditolong Tuhan. Tuhan berkati ekonomi bangsa Indonesia kami agar boleh dipulihkan Tuhan. Agar para pedagang, pelaku ekonomi Tuhan, semuanya Tuhan berkati, para pengusaha Tuhan, agar semuanya boleh tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Sehingga tidak bertambah pengangguran. Kami minta tolong kepada Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Agar bangsa kami kembali normal Tuhan, kesedia kala Tuhan. Ekonomi boleh terus mulai naik Tuhan, walaupun dengan suasana yang pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan, nyatakan suara-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Agar pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan Tuhan akan menjadi satu untuk kami bertumbuh ya Tuhan. Taruh hati yang kepada kami Tuhan, hati yang subur, yang siap ditabur oleh firman Tuhan Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, apa yang kami dengar dari firman Tuhan, boleh membuat kami semakin bertumbuh dan semakin berbuah-buah, dan semakin berkuat ya Tuhan. Dan iman kami boleh semakin diteguhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat berbakti setelah kita kurang lebih 3 bulan hanya online saja. Saya percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan cukup atas kita sekalian. Masih ingat khotbah minggu yang lalu, Bapak Ibu? Ketika Rasul Paulus mengambil waktu untuk menyendiri, maka manfaat yang dia terima adalah yang pertama, keyakinan akan keselamatannya dikuatkan. Yang kedua, keyakinan akan penyertaan Tuhan semakin dikuatkan. Meskipun saat itu dia tahu perjalanan menuju ke Yerusalem adalah perjalanan yang terus mengingatkan dia akan sengsara, bahkan resiko kematian di depan matanya.
Tapi dia yakin jika Tuhan menuntun dia ke Yerusalem, Tuhan akan menyertainya. Sehingga yang ketiga kemarin kita ingat, menyendiri dengan Tuhan, mengingatkan dia kembali akan panggilan tugasnya. Untuk apa dia diselamatkan, untuk apa dia ada di muka bumi ini. 3 kebenaran ini kiranya memodali kita untuk menjalani kehidupan yang kemudian diralat istilahnya, bukan kenormalan baru, tetapi lebih kepada adaptasi kebiasaan baru. Sebab new normal mungkin ada orang menginterpretasikan yang berbeda. Saya setuju, mari kita juga menyetujui dan melakukannya. Ketaatan kita kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan kita kepada prinsip-prinsip beradaptasi dalam kebiasaan baru. Mengapa Bapak Ibu diwajibkan pakai masker di ruangan ini? Bukan karena Bapak Ibu sakit, tetapi menjaga supaya orang lain tidak terganggu karena Anda. Anda sehat, puji Tuhan. Kita ingin saudara kita juga sehat. Karena berkumpul dalam jumlah seperti ini, pasti juga punya resiko. Siapa tahu, ya kan? Kelemahan seseorang memberikan celah baginya. Karenanya nanti waktu Bapak Ibu pulang juga, sebaris demi sebaris dan tetap antri. Biasakan kebiasaan baru ini, budayakan ini. Di samping kebersihan, antri. Salah satu yang paling sulit dilakukan oleh orang Indonesia adalah antri. Orang Jepang dididik dari kecil. Tidak matematika, tidak ilmu-ilmu yang lain, tetapi kesantunan menghargai orang lain. Menghargai hak-hak orang lain, sehingga rela menahan diri. Jika ini telah tertanam dan itu benar dalam kultur mereka, sikap ini tertanam dari kecil, sehingga waktu mereka besar, ilmu dan pengetahuan memperlengkapi bagian hidup mereka. Kalau kita tidak bisa antri, berarti kita tidak bisa menghargai orang lain. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya, tetapi juga mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita mengasihi sesama, Anda pakai masker. Karena Anda mengasihi sesama, Anda akan antri dan membiarkan orang lain berjalan dengan berjarak. Semoga kita terus ingat bukan saja waktu di gereja, tapi waktu kita kalau mungkin di tempat-tempat kerumunan dan sebagainya. Mari kita membudayakan, membiasakan kebiasaan baru. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ini bukan bicara tentang kebebasan Anda, tetapi ini bicara tentang kewajiban Anda. Supaya kebebasan Anda tidak mengganggu orang lain. Jadi Anda harus menaklukkan diri, karena ini juga sebuah kebenaran Kristiani di dalamnya. Iman kepada Kristus yang tidak nampak itu diwujudkan. Kalau di kantor Anda harus pakai masker. Mungkin kurang bernafas, tetapi jauh lebih baik. Karena kalau sakit harus tinggal di rumah, betul? Hanya orang sehat yang boleh keluar. Dan karena Anda sehat, Anda akan menghargai orang lain yang di sekitarnya. Pakai masker, jangan hidungnya yang tertinggal. Oke, jadi tolong lihat di sebelahnya dan saling mengingatkan. Saya menggunakan ini sengaja beberapa menit. Karena ini adaptasi kebiasaan baru. Gereja bertanggung jawab mendidik jemaatnya. Supaya jemaat mendidik dirinya dan keluarganya dan orang di sekitarnya. Jadi pakai masker yang benar sampai ke hidung. Kalau hanya di sini saja, itu bukan pakai masker, nyantelin masker. Ya. Sekali lagi bertahan untuk mungkin merasa sedikit tidak leluasa. Kalau Anda berkata kenapa pendeta nggak pakai masker? Saya sedang berusaha kalau ada clip-on nanti, saya akan pakai face shield supaya tidak mengganggu. Ya. Nah, baiklah kita akan melihat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya senang dengan pemandangan. Dan ternyata ketika dites karakter, foto karakter, salah satu ciri orang
Ya, orang biru. Orang apa? Ungu hijau itu orang yang suka tenang ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pemandangan seperti ini, air terjun, kemarin ada yang memberikan gambar air terjun pengantin ya. Dari jauh ada image yang seperti wanita yang pakai gaun yang bagus. Nah, mari kita melihat sebuah tema pentingnya untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai pagi hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan pelihara kita. Secara ekonomi, secara kesehatan dan seterusnya. Tuhan pelihara kita. Karenanya mari kita bersyukur. Ada 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita membaca ayat-ayat yang sangat biasa ini, tetapi dari dalamnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, saya lupa menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah, maafkan. Ya, karena semua ada di sini, sebagian yang tidak sempat hadir, ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kameranya jauh, biasanya kamera di depan sekali, jadi saya merasa di depan saya ada Bapak Ibu, sekarang agak jauh. Hanya jaraknya jauh, tapi ada di hati kami. Tiap malam kami berdoa untuk saudara. Mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 25. Sebab itu ingatlah, baca sama-sama yang di sini, mungkin suaranya terdengar sampai ke rumah. Janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan dan minum, atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Ini versi bahasa Indonesia masa kini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita baca sekali lagi sama-sama. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya percaya firman ini telah sering kita baca, telah sering kita menjadikan ini renungan dan mungkin menyampaikannya dalam kelompok-kelompok kita, mengkhotbahkannya. Tetapi dari apa yang kita biasa membaca dan mungkin menyampaikannya, saya percaya Tuhan masih ingin mengingatkan kita bagaimana pemeliharaan Tuhan cukup bagi kita. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi kita. Dayenu adalah sebuah kata yang biasa diucapkan tatkala orang merayakan hari raya Prapaskah. Mengingatkan sejarah ketika bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir. Mereka berkata, sekiranya Tuhan tidak membawa kami ke negeri perjanjian, tetapi melepaskan kami dari cengkraman Firaun selama ratusan tahun, itu pun sudah cukup bagi kami.
Kalau Tuhan tidak membelah lautan dan kami harus berusaha dan mungkin mati di dalamnya, asal kami lepas dari tangan perhambaan menjadi bangsa yang merdeka, itu pun cukup bagi kami. Kalau kami harus melihat perbuatan Allah yang besar, menyeberangi Laut Merah yang sangat ajaib itu, dan kemudian harus mengalami kelaparan dan kehausan, itu pun cukup bagi kami, karena kami telah berpisah dari batas yang sangat jelas antara tanah perhambaan dan tanah perjanjian. Kalaupun Allah tidak mencukupkan semua keperluan kami, sehingga kami harus menanggung lapar dan seterusnya, itu pun cukup bagi kami. Mereka memperhatikan karena persungutan yang dilakukan nenek moyang mereka. Setelah 10 penghukuman yang Allah peragakan kepada bangsa Mesir, dewa-dewanya, penguasanya, mereka tidak bersyukur. Setelah Allah menuntun mereka keluar dari laut yang terbelah secara ajaib, mereka juga tidak bersyukur. Ketika mereka telah menginjak daratan tanah perjanjian, tanah kemerdekaan, dan menemukan kesulitan, mereka pun tidak bersyukur dan bersungut-sungut. Ketika Allah memberi mereka makan setiap pagi tanpa mereka berpeluh lelah. Dan karena mulai bosan dengan makanan, mereka bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Dan seterusnya. Karenanya Alkitab berkata, Tuhan murkai mereka. Tuhan menghukum mereka. Tuhan membinasakan mereka. Karena mereka tidak tahu bersyukur. Pagi hari ini kita belajar supaya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita punya banyak kekurangan. Meskipun yang kita alami sukar dan sulit. Kita berkata, kalau Tuhan selamatkan saya dari perhambaan dosa, itu sudah cukup. Kalau Tuhan melepaskan saya dari kuasa iblis dan memberikan saya anugerah untuk menjadi anak Allah, menerima anugerah karunia hidup yang kekal, itu pun sudah cukup. Kalau saya masih hidup sampai hari ini, meskipun mungkin tidak semua kebutuhan dan keinginan tercukupi, itu pun sudah cukup. Kalaupun mungkin ada yang berkata, usahanya suram. Itu pun sudah cukup. Karena kita sudah menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mengapa orang sulit bersyukur? Karena dia fokus pada kekurangan dan kelemahan. Kalau Anda terus fokus kepada hal seperti ini, Anda tidak bisa bersyukur. Dengan hidupmu, dengan pekerjaanmu, dengan rumah tanggamu, suami, istri, dan seterusnya. Karena fokus pada kekurangan dan kelemahan. Sedangkan manusia, siapapun dia, tidak sempurna. Allah merancang kita untuk menjadi serupa seperti dia, tapi kita sedang diprosesnya. Pekerjaan kita tidak sempurna mungkin. Masih kurang ideal mungkin. Tapi itu pun dapat menjadi alasan untuk kita berkata, itu pun sudah cukup. Selama orang tersebut fokus kepada kekurangan dan kelemahan, baik situasinya, baik pimpinannya, siapapun orang-orang di sekitarnya, bahkan Tuhan pun, dia tidak bisa bersyukur. Belajar untuk tidak fokus kepada kekurangan dan kelemahan dan membuat Anda terjerembab dalam kepahitan dan persungutan. Yang kedua, kurang menghargai anugerah Tuhan dalam hidup. Yang lebih besar, yang Anda tidak bisa bayar, yang Anda tidak bisa beli, yang tidak bisa didapatkan di dunia ini, telah dianugerahkannya kepada kita. Putranya yang tunggal. Itu sudah lebih dari cukup. Karena ada orang yang terus bergumul sampai mati dan tidak pernah mendapatkan keselamatan.
Karena mata hatinya telah dibutakan. Karena dikungkung dengan kebenaran yang dibangun oleh manusia. Karena dikungkung oleh tradisi dan ajaran. Sehingga sampai mati tidak pernah bisa keluar atau melompat keluar dari tembok yang mengungkungnya. Ada orang yang terus mencari jalan keselamatan tetapi tidak menemukannya. Sedangkan Tuhan telah memberikannya secara cuma-cuma bagi kita. Anugerah yang terbesar di dalam hidup kita adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Bukankah di dalam hidup kita ada Kristus lewat rohnya, lewat firman-Nya. Amin. Boleh pegang entahkah bagian badannya dan berkata terima kasih. Karena Tuhan di dalam saya. Tubuh jasmani ini satu waktu akan berhenti berfungsi. Tetapi Kristus yang di dalam saya akan membangkitkan saya pada waktunya untuk menerima tubuh kebangkitan yang kekal. Haleluya. Tubuh ini seperti kemah sementara, bejana tanah liat yang rapuh. Kena virus yang kecil orang bisa menderita bahkan mungkin mati. Musuh yang tidak nampak. Manusia rapuh. Sakit penyakit dan terakhir kematian. Apapun pemicunya akan membuat tubuh ini berhenti berfungsi. Tetapi di dalam kita ada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang terus menyertai kita. Immanuel, dari dalam sampai kita masuk dalam kekekalan bersama Dia. Kebenaran atau hal yang ketiga mengapa orang sulit bersyukur adalah selalu membandingkan dengan milik orang lain. Ada pepatah orang seberang berkata, rumput tetangga lebih hijau dari rumput di sebelahnya. Tetangganya melihat rumput Anda, dia berkata rumput sebelah lebih hijau dari rumput saya. Anda lihat tetangga, Anda berkata rumputnya lebih hijau. Tetanggamu lihat Anda, tetangga berkata rumputmu lebih hijau. Tuhan ingin kita tidak hidup untuk terus selalu membandingkan dengan milik orang lain. Kalau Tuhan percayakan 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Jangan ukur hal-hal yang sifatnya materi untuk menghalangi Anda bersyukur kepada Tuhan. Terlalu khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Nah, karena ini ada 4, saya mau bahas yang terakhir saja, supaya selesai. Betul Bapak Ibu ya, kalau saya bahas yang pertama nggak selesai, 4 minggu nanti. Saya bahas yang terakhir saja. Yang setuju katakan, acungkan jempolnya, ya. Begitu ya, cara kita berkomunikasi dari Zoom, kita bisa ajungkan jempol, kita bisa kasih dada dan sebagainya. Tapi di sini bukan Zoom, Anda bebas bisa mengangkat tangan, ya. Jangan kibaskan maskernya, karena kita tidak celebration. Ya, makanya nanti pemimpin pujian jangan berkata, ayo kita mengucap syukur, apa saja kain yang kita punya, kita lambaikan. Dan karena Anda tidak pegang tisu, tidak apa, buka masker dan kemudian Anda begini. Nggak boleh. Worship leader harus ingat, kita tidak celebration dengan cara seperti itu. Lambaikan dengan apa saja yang di tanganmu. Nggak usah, nanti saudara copot maskermu. Dan kemudian kita tidak menghargai orang lain. Nah, satu kisah kuno di daratan China dulu. Ada kisah seperti ini. Di desa ada orang tua yang sangat khawatir tatkala petir, badai datang di musim yang memang datang pada mereka. Jadi, bagaimana membuat anak-anak ini tidak bermain hujan-hujanan di lapangan di luar? Sementara hujan dan petir menggelegar. Ada orang tua yang mengunci pintu rapat-rapat. Ada orang tua berkata, jangan keluar nak kalau sudah hujan. Tapi kemudian ada orang tua yang punya akal. Dia bilang, kalau petir itu datang, itu tanda langit akan runtuh. Goyang, makanya rumah kita juga dan kita juga goncang. Gelegar gitu kan, rumah kita bisa roboh. Yang paling takut nak, langit juga akan roboh.
Jadi jangan main keluar. Anak kecil ini mematuhi orang tuanya. Dia tidak keluar. Sementara kawannya bilang, enggak apa-apa. Enggak, dia ingat orang tuanya bilang, kalau petir datang, geledek datang dengan keras, sembunyi di rumah, paling aman. Saudara, anak ini tumbuh menjadi besar. Teman-temannya pergi ke kota, anak ini tidak pernah ke kota. Teman-temannya menuntut ilmu, anak ini tidak pernah menuntut ilmu. Karena dia ingin tinggal di rumah saja. Karena sewaktu-waktu langit bisa runtuh. Sampai besar, kalau ada hujan dan petir dia ingat orang tuanya. Sembunyi. Anak ini menjadi anak yang takut. Tidak pernah mau melakukan apa. Karena dia membayangkan, kalau ada petir, kalau sudah 100 kali, 1000 kali, jangan-jangan langit akan betul-betul runtuh seperti orang tuanya. Anak ini menjadi anak yang tidak bisa melakukan apapun karena terkungkung dengan pikiran. Ketika petir datang, ketika badai datang, dia mengalami ketakutan yang hebat. Jadi betapa kuatnya pikiran mempengaruhi keputusan tindakan seseorang. Tadinya upaya pencegahan sejak kecil supaya dia tidak main waktu hujan. Ternyata dengan menanamkan kekhawatiran yang berlebihan, anak ini terkurung sampai besar. Karena kekhawatiran muncul di benak mereka. Jangan mengajari anak dengan tahyul-tahyul kosong. Karena anak akan tumbuh dalam pemikiran yang salah. Dan kemudian membahayakan seluruh hidupnya. Ajarkan kebenaran, maka mereka akan tahu apa yang harus diperbuat. Jadi belum melakukan apa-apa sudah khawatir bahwa sesuatu kurang mengenakkan bakal terjadi. Pada waktunya mungkin anak harus main sepeda. Jangan, itu rodanya kecil bannya. Kecuali pakai rodanya 4. Nggak jatuh, kalau 2 jatuh nanti. Kalau jatuh luka. Luka nanti, panjang ceritanya. Kemudian anak takut. Yang lain main sepeda dia takut jatuh. Sampai tua dia nggak pernah main sepeda. Naik sepeda motor juga nggak berani, nanti jatuh. Bawa mobil juga nggak berani seumpama begitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang kita menanamkan sesuatu yang membekas sepanjang hidup seseorang. Jangan ajarkan sesuatu yang hanya ada di dalam benak dan asumsi saja. Banyak hal ya dan asumsi yang hanya tercipta di benak kita sendiri. Padahal belum tentu yang dikhawatirkan akan terjadi. Ada yang disebut stresor yang memicu stres. Baik itu secara fisik atau jasmani. Ini kondisi yang membuat seseorang mengalami stres. Penyebabnya bisa berupa rasa nyeri, kelelahan fisik maupun penyakit yang menyebabkan merasa tertekan dan mengalami stres. Ini sesuatu yang kita juga perlu waspadai. Bekerja terlalu banyak atau terlalu lelah dengan tidak memperhatikan keseimbangan dan seterusnya, kurang menjaga kesehatan itu bisa membuat secara fisik tubuh kita mengalami perasaan yang tertekan. Tetapi juga ada stresor secara psikologis. Ini keadaan di mana secara kejiwaan membuat seorang mengalami stres. Penyebabnya bisa berupa patah hati, ya, konflik dendam, iri hati maupun berbagai jenis konflik batin lainnya. Dan kemudian stresor secara sosial budaya. Umumnya berasal dari keadaan sosial maupun lingkungan yang memicu timbulnya stres pada seseorang. Beberapa kategorinya, di antaranya pensiun, orang mengalami post power syndrome yang tadinya punya wewenang, punya anak buah, sekarang dia harus melakukannya sendiri dan mungkin kurang merasa punya jabatan, PHK, menganggur, perceraian dan sejumlah kondisi eksternal yang dapat menyebabkan seorang mengalami stres. Ini dikutip dari penjelasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi saudara bisa memperhatikan, kita bisa mengalami beberapa hal dari tekanan-tekanan secara fisik, secara psikologi, dan juga secara sosial budaya. Yang tadi nomor 3, yang selalu membandingkan dengan milik orang lain, itu juga bisa menimbulkan tekanan kan? Betul ya? Ini bicara tentang sesuatu, benda, dan seterusnya. Nah, para ahli menyebutkan stres itu menjadi 2 bagian secara sederhana. Yang satu adalah stres yang memberikan efek negatif. Itu yang disebut distress.
Itulah yang sering orang bilang, aduh stres aku, pusing kepala aku. Ya kan? Tapi sebetulnya ada eustress. Eustress itu stres yang bisa memacu orang untuk melampaui tingkatannya. Dalam hidup, sebetulnya dua hal ini sering ada dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, kalau ada tekanan target, ada tekanan tertentu, itu bisa menimbulkan eustress. Karena kita akan menyikapinya. Wah, ini keadaan sulit nih. Kebutuhan banyak. Bagaimana caranya? Itu sebuah eustress, mendorong Anda mungkin menyikapi. Membagi lagi, mengatasi lagi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Ayo list lagi, mana yang tidak penting, mana yang tidak mendesak. Mungkin bisa ditunda. Ya kan? Kalau situasi lagi tidak menentu, beli barang ini penting enggak? Oh enggak penting, bisa dicoret. Lakukan ini, pengeluarannya sekian, sementara pendapatannya kurang. Bagaimana caranya? Mungkin kita harus mengevaluasi lagi. Sehingga ini membuat kita lebih cakap mengelola hidup. Lebih cakap mengelola waktu. Anak yang mau masuk ujian, itu eustress. Wah belajar, tapi hasilnya dia dapat ilmu. Dia naik kelas. Tapi distress, itu membuat Anda berkata, saya akan mati karenanya. Dan tidak berjuang. Ayo, Allah mengizinkan tekanan dalam hidup kita bukan untuk hancur, tapi untuk kita bangkit. Jangan sebentar-sebentar bilang, aduh stres aku, dan kemudian menyerah. Lihat mungkin Allah merancangnya untuk membuat kita naik lebih tinggi, sehingga kinerja, performan kita bisa meningkat. 3 bulan kita ada dalam kondisi seperti ini. Seharusnya ada banyak hal yang bertumbuh dalam iman kita. Yang tadinya mungkin kurang bergantung dengan Tuhan, sekarang semakin bergantung dengan Tuhan. Yang tadinya tidak yakin dengan keselamatannya, sekarang dia diyakinkan karena dia menyendiri. Bahwa dia telah ditebus, mati adalah sebuah cara untuk masuk ke dalam kekekalan. Bukan jadi sembrono, tapi kalau dia harus meninggal, apapun penyebabnya, dia tidak goyah. Hasilnya didapat dari hasil apa? Dari tekanan yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Dan seterusnya. Jadi jangan langsung berkata, aku nggak mau yang sulit. Karena ada kesulitan yang Allah izinkan untuk membuat kita menjadi semakin indah, semakin berkembang. Yang paham katakan amin. Ya. Kayaknya nggak kedengaran suaranya, bukan karena masker. Oke. Nah, kekhawatiran berlebihan bisa dipakai iblis untuk membunuh iman orang percaya. Saya perbesar tuh berlebihannya. Kekhawatiran yang berlebihan. Selama manusia masih tinggal dalam tubuh jasmani, punya roh, punya jiwa, dia bisa khawatir. Tapi mengapa Tuhan tidak mengangkat kekhawatiran sehingga kita nol kekhawatiran? Karena kekhawatiran juga bisa membuat kita bertumbuh dalam mengasihi kepada Tuhan dan sesama. Tuhan bisa memakainya. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu menjadikan kita seperti distress tadi. Ya, membunuh iman. Kekhawatiran selalu terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Saya baca, saya cari tahu, ada catatan yang mengatakan 80%, 90% yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi kalau kekhawatiran berlebihan, padahal persentase yang menjadi nyata sedikit saja, maka mengapa kita kehilangan kesempatan untuk meraih apa yang Allah janjikan? Apa yang sering kita khawatirkan? Ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu semua materi. Dari bacaan kita, Tuhan berkata, sumber terbesar kekhawatiran dalam perikop ini adalah hal-hal yang sifatnya materi. Saya ingin menggantikan kekhawatiran itu yang lain harusnya. Khawatir, kalau saya nggak mengenal Tuhan, saya akan binasa. Kalau saya nggak didik anak saya secara baik, jangan-jangan dia kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Harusnya kita mengalihkan juga keselamatan kekalnya. Jangan khawatir tentang hidupnya saja, tetapi khawatirkan jiwanya dan keselamatan kekalnya. Khawatirkan orang tuamu, kalau dia belum mengenal Tuhan,
suamimu, pasanganmu, orang dekatmu. Kalau dia belum mengenal Tuhan, karena itu akan mendorong saudara. Itu menjadi eustress. Supaya bagaimana cara orang ini mengenal Tuhan. Jadi contoh buat mereka. Ya. Jadi dalam konteks yang kita baca tadi, perikop yang kita baca, Tuhan berkata, pemicu kekhawatiran yang disebutkan di situ adalah hal-hal yang materi. Tapi bersikaplah dengan bijak. Nah, ada 3 saran. Yang pertama, mari kita fokus bukan kepada kekurangan dan kelemahan, tetapi kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, itu 3 unsur penting dalam kerajaan Allah. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakaian Allah cukupkan. Nah, saya senang dengan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Mari kita baca ayat ini. Jadi, usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Usahakan dahulu Allah memerintah atas hidupmu. Menjadikan dia raja yang memerintah dalam hidup kita. Apakah dia menguasai pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, tujuan hidup kita? Usahakan dahulu jadi bagian kita. Menjadikan Allah memerintah. Merajakan Allah. Menjadikan dia raja dalam hidup kita. Jadi disebut kerajaan Allah berarti tentang Allah yang menjadi raja dalam hidup kita. Nilai-nilai di mana kita menaklukkan keinginan kita kepada kehendaknya. Yesus memberikan contoh di Taman Getsemani. 3 jam dia bergumul dalam 3 sesi. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan keinginanku, tetapi kehendakmu Bapa. Dia Allah dalam rupa manusia memberi teladan bagaimana menaklukkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapa yang terbaik. Usahakan Allah memerintah dalam hidupmu. Maka Allah akan menolong kita dalam hal-hal yang lain. Yang kedua, fokus melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi bukan melihat kekurangan orang, bukan melihat kekurangan orang lain dan kekurangan Tuhan, tapi fokus melihat anugerah dan kebaikan Tuhan. Salib adalah cara yang paling mudah untuk mengingatkan kebaikan Allah. Kalau hari ini kita mengawali kebaktian ini, meskipun di minggu kedua tidak biasa, dengan perjamuan kudus, saya ingin membawa kita kepada sebuah suasana, mengimajinasikan lagi dia mati bagimu. Dan ketika kita menerima roti dan anggur, yang menggambarkan tubuh dan darahnya, maka kita bisa fokus kepada Tuhan. Mengingat kebaikannya dan anugerahnya. Salah satu contoh dari Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Orang yang mengutamakan Tuhan, dipelihara Tuhan. Jangan pernah berkata yang negatif dan menjadikan itu satu kunci, satu kungkungan yang mengurung orang, anak-anakmu, dan berkata, kau nggak akan bisa buat apa-apa seumur hidupmu. Jangan. Ajar mereka juga bergantung kepada anugerah, kebaikan Tuhan. Katakan jujur bahwa kita terbatas. Tapi Allah yang mengasihimu, Bapa yang mengasihimu, Tuhan yang di dalammu lebih besar dan dia akan memampukan engkau. Satu hari engkau nggak bisa minta tolong kepada bapak ibumu. Satu hari kau nggak punya teman, tapi engkau punya Yesus, sobat yang setia. Ajar anak-anak kita, ajar diri kita untuk melihat dan fokus kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga seumur hidupnya, seumur hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang ketiga.
Teladan Henokh, orang yang selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Nuh yang selama 120 tahun dia hidup. Sebelumnya dia juga hidup berkenan. Tapi selama 120 tahun yang berat itu, ujian datang baginya. Abraham, Allah memanggil dan membawa dia pada hal-hal yang sulit. Dan kalau kita tahu, Alkitab berkata Allah menjadikan Abraham sahabatnya. Tapi tahukah saudara, tidak semua janji yang Allah berikan kepada Abraham terpenuhi pada saat dia hidup. Sebagian janji itu diterima oleh anak-anak keturunannya. Jadi kalau Allah berjanji, tidak selalu dalam dimensi hidupmu sekarang. Jadi jangan lemah. Abraham menguatkan imannya. Daud, orang yang menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Dan tatkala dia merenggangkan hubungan dengan Tuhan, ada celah yang dipakai musuh untuk menghancurkannya. Daniel, kita membahasnya ini beberapa minggu, waktu awal-awal pandemi. Paulus, yang baru kemarin kita juga cerita. Yohanes, ketika dibuang di Pulau Patmos. Sampai kemudian dia mati dalam penyiksaan yang hebat. Tapi penglihatan tentang dunia yang akan datang tidak pernah membuat dia mundur. Dan muridnya lagi Polikarpus, seorang yang berkata, engkau bisa membunuh tubuhku, tetapi engkau tidak bisa mengambil imanku kepadanya. Karena Tuhan yang kulayani selama 80 tahun tidak pernah mengkhianati aku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia? Polikarpus, bapak gereja awal-awal, dikenal dengan martirnya. Dan sepanjang zaman orang-orang saleh bisa menjadi teladan buat kita. Mari kita baca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang setuju berdiri. Yang gak setuju duduk aja terus sampai kita pulang. Amin. Ya, sambil berdiri ada satu komitmen yang kita mau baca lagi. Nah, kadang capek mungkin. Sudah 3 bulan Anda kebaktian, lihat TV, lihat HP yang kecil dan sebagainya. Ya, tapi sekarang kita lihat. Mari kita mengingat komitmen kita. Bersyukurlah untuk keberadaan kita sekarang. Amin. Ya, yang kedua mari katakan, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Yang ketiga, bersaksilah atas karya Tuhan dalam hidup kita. Supaya kalau di sekitar kita ada orang yang lemah, mereka boleh jadi kuat karena Anda. Jadilah berkat, meskipun kita juga sama-sama bergumul dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya mengundang pelayan perjamuan, semua boleh pakai face shield karena saya sulit pakai masker. Bapak Ibu pakai face shield untuk membaginya, ya pakai masker. Kita akan siapkan hati, tetap berdiri saja karena tidak panjang waktunya. Ada 3 bapak-bapak yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memandang kepada Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang pemeliharaanmu yang tak pernah habis-habisnya. Anugerah yang terbesar yang kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Menjadikan kami ada sebagaimana kami. Dan kami mau mengenang dan merayakan korban yang sempurna di kayu salib. Ribuan tahun yang lalu, tapi kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Kami mau bersekutu di dalam sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, ada anugerah pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Dan saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, setiap kami dikuatkan dalam iman, dalam roh kami. Bahkan Kau memberkati tubuh jasmani kami, untuk tetap kuat sampai tugas panggilan Tuhan selesai di dalam kami. Kuduskan kami, berkati para pelayan-Mu untuk melayani jemaat Tuhan, supaya mereka semua jadi saluran berkat-Mu.
Bubuhkan berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya roti dan anggur ini mengingatkan kami akan tubuh dan darah Yesus. Korban yang sempurna. Yang bermanfaat sampai kekal. Sampai hari ini. Dalam nama Yesus kami menyambut tubuh dan darah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, tolong bersama-sama. Jangan dulu makan. Ya. Oke. Bapak Ibu yang di rumah, yang sudah punya roti dan anggur, tunggu bareng-bareng ya. Kalau tidak sempat mengambil roti dan anggur di gereja, Bapak Ibu bisa menggunakan, asal sudah siap, mungkin roti dan sirup yang lain. Tapi tetaplah fokus, sementara di gereja kami sedang membagi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Apakah yang di lantai 3 sudah menerima semua? Yang di lantai 3? Oke. Yang di rumah, ya, semua sudah buka dan mengangkat rotinya ke atas. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, sebab tubuh dan darah yang telah dikorbankan, kuasanya berlaku sampai hari ini, mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan, anugerah yang begitu besar dan agung telah kami terima. Biar kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sucikan kami, basuh kami dengan darah yang kudus, sehingga kami makan dan minum, dan kami beroleh berkat dari Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Saya mau membaca dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Silakan membuka cawannya. Yang di rumah juga silakan dan kemudian mengangkatnya. Saya menunggu kalau Bapak Ibu masih belum selesai. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih buat darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kami.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku mau minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Mari kita sambut dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan. Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. 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 Jamah kami oh ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan hati bersyukur, mari kita persembahkan syukur kita. Haleluya. Syukur panjang. Syukur diberikan anaknya, diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah bersyukur karena Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Oh yang lemah berkata, haleluya. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita, bagi kita. Haleluya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah kemuliaannya, menuntun engkau di segala jalanmu, mengarahkan hatimu untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua, memampukan engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di tengah masyarakatmu.
Diberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, membawa terang keselamatan, menuntun orang-orang yang lemah, orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal juru selamat yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah dan kami akan kembali dengan berkat dari Allah Bapa yang sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus, tiap-tiap hari menuntun kita, sampai kita dibawanya masuk ke rumahnya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah